أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan saya bahas bab reaksi reduksi oksidasi atau biasa disebut dengan redox. Pada video ini akan kita bahas jenis-jenis reaksi redox. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk Sobat Pulsa yang ingin bertanya tentang materi video ini, silahkan kalian ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Semoga pembahasan pertanyaan Sobat Pulsa bisa bermanfaat untuk teman-teman Sobat Pulsa yang lain. Oke, Sobat Pulsa, kita kembali ke materi. Untuk jenis-jenis reaksi redox, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan pelepasan dan penerimaan oksigen. Untuk konsep reduksi, reduksi itu adalah melepas oksigen dalam reaksinya ya. Kemudian untuk oksidasi, ini mengikat atau menerima oksigen dalam reaksinya. Untuk contoh-contohnya, pada umumnya untuk reaksi reduksi seperti reaksi fotosintesis. Oke, seperti apa sih reaksi fotosintesis untuk contoh reduksi? Fotosintesis ya, reaksinya adalah karbon dioksida direaksikan dengan air ya. Jadi karbon dioksida ditangkap oleh daun ya, stomata itu di udara. Kemudian air berasal dari akar ya. Kemudian diolah menjadi sumber makanan dan oksigen. Inilah contoh mudah untuk reduksi, yaitu melepas oksigen. Kemudian contoh yang lain adalah pemurnian logam. Misal di sini ada Cu, tembaga ya. Pemurnian logam di sini, CuO direaksikan dengan karbon menghasilkan 2Cu, tembaga murni, dan CO. Lihat di sini. Di sini tembaga yang mengandung oksigen, berarti tembaga oksida ya. Kemudian direaksikan dengan karbon menghasilkan tembaga murni. Ini logam murni dari tembaga. Kemudian gas dan menghasilkan gas karbon monoksida. Ini contoh dari reaksi pemurnian logam. Bisa juga contoh misalkan besi berkarat ya. Direaksikan dengan CO ya, kemudian menghasilkan besi murni dan karbon dioksida. Jadi seluruh contoh dari reaksi pemurnian logam merupakan contoh dari reaksi reduksi. Lanjut di sini. Kemudian untuk contoh oksidasi bagaimana? Yaitu reaksi penerimaan oksigen. Kalau di sini fotosintesis berarti kebalikan dari fotosintesis, yaitu pemakaian glukosa di situ, yaitu metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh atau sistem pencernaan ya. Misal di sini glukosa ya, saat kita beraktivitas direaksikan dengan oksigen ya, saat kita bernafas, kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Lihat di sini, saat kita metabolisme tubuh, di sini glukosa diolah dengan oksigen, jadi oksigennya nanti terikat, kemudian menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi ini adalah contoh reaksi oksidasi. Contoh yang lain, yaitu
Kalau di sini pemurnian logam, berarti untuk oksidasi kebalikannya, yaitu perkaratan logam atau logam korosi. Korosi logam atau logam berkarat. Contoh, di sini ada logam murni, kemudian bereaksi dengan oksigen yang ada di udara, menghasilkan besi berkarat. Oke, jadi logam yang kita jemur ya di luar ataupun di dalam rumah, dia akan bertemu dengan oksigen di udara, lalu dia akan mengalami perkaratan logam. Lihat di sini oksigen berikat ya, berarti Fe ini menerima oksigen. Jadi seluruh contoh perkaratan logam itu termasuk contoh reaksi oksidasi. Ya. Demikian contoh untuk jenis-jenis reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan penerimaan oksigen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sobat pulsa, untuk jenis redoks yang kedua yaitu reduksi oksidasi berdasarkan kenaikan dan penurunan muatan atau biloks. Muatan siapa? Muatan adalah nilai yang ada pada atom atau molekul, bisa berharga positif, negatif maupun netral atau tidak ada muatan. Oke. Untuk reduksi, di sini reduksi adalah penurunan muatan atau ciri khasnya adalah muatan turun. Sedangkan oksidasi adalah kenaikan muatan atau muatan naik. Yang dimaksud muatan naik, muatan turun seperti ini. Jika ada ruas garis ya, di sini ada +1, +2, kemudian -1, -2. Yang dimaksud reduksi adalah jika muatan turun. Oke, berarti dari positif menuju lebih negatif. Ini disebut reduksi. Kemudian untuk muatan naik ya, jika dari yang lebih negatif ke lebih positif, ini disebut oksidasi. Misal untuk reduksi, pada awalnya muatannya -1, lalu setelah bereaksi menghasilkan produk, di produk itu bermuatan -2, berarti zat tersebut mengalami reduksi atau muatan turun. Kemudian untuk ciri khas reaksi oksidasi, di sini muatan naik. Misal dari awalnya -2 berubah jadi -1, itu juga termasuk naik. Atau dari senyawa netral 0 menjadi +2, itu juga termasuk naik. Untuk contoh-contohnya bisa kita lihat di sini ya. Untuk reduksi muatan turun, ketika ada besi bermuatan +3 di reaktan, lalu mengalami penurunan menjadi besi +2, +3 menjadi +2. Ini termasuk reaksi reduksi. Kemudian untuk reaksi reduksi yang lain ya, gas klor ini senyawa netral, muatannya 0. Kemudian ketika dia berubah menjadi ion, maka lihat di sini 0 menjadi -1, 0 menjadi -1, berarti ke kiri. Ini juga termasuk contoh reaksi reduksi. Untuk contoh reaksi oksidasi muatan naik, berarti kebalikan dari ini. Kita tinggal balik saja. Misal ada Cu+1 kemudian berubah menjadi Cu+2. Lihat di sini muatan naik ya. Lalu logam netral, natrium netral berubah menjadi natrium bermuatan. Ini juga contoh reaksi muatan naik untuk contoh reaksi oksidasi. Oke, demikian ya
jenis reaksi reduksi oksidasi berdasarkan kenaikan dan penurunan muatan atau bilox. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Oke Sobat Pulsa, untuk jenis yang ketiga mengenai jenis-jenis reaksi reduksi oksidasi, di sini yang ketiga adalah pelepasan dan penerimaan elektron. Oke, untuk reduksi sendiri jenisnya adalah dia menerima elektron, sedangkan oksidasi dia melepas elektron. Untuk pelepasan dan penerimaan elektron ini berdasarkan pada jenis reaksi yang kedua, yaitu berhubungan dengan kenaikan dan penurunan muatan. Oke, di sini reduksi adalah penurunan muatan atau muatan turun, sedangkan untuk oksidasi ini muatan naik ya. Oke, kita akan kaitkan dengan elektron. Kita akan beri contoh di sini untuk reduksi muatan turun. Misal dari besi +3 kemudian berubah menjadi besi +2. Oke, di sini +3 menjadi +2, muatan turun, reduksi. Secara konsep yang kedua tadi, ini termasuk reduksi, tapi akan saya kaitkan mengenai elektron. Oke, di sini Fe+3 artinya dia melepas elektron, atau dengan kata lain dia kehilangan elektron 3 atau -3. Di sini Fe+3 artinya adalah Fe kurang 3 elektron. Kemudian berubah menjadi Fe kurang 2 elektron. Utang 3 menjadi utang 2. Berarti terjadi sesuatu atau ada masuknya elektron ke dalam Fe+3 ya. Yang tadinya kurang 3 menjadi kurang 2. Otomatis ini nanti nilainya positif ya. Berarti di sini ada penambahan. Yang tadinya kurang 3 karena ada 1 elektron yang masuk, maka kurangnya menjadi 2. Berarti posisi elektron di sini di ruas kiri ya. Fe menangkap atau menerima elektron. Itulah yang dimaksud untuk konsep reduksi penerimaan elektron. Jadi ciri khasnya elektron berada di ruas kiri dan muatannya turun. Untuk konsep oksidasi sama, melihatnya untuk konsep yang kedua, yaitu kenaikan dan penurunan bilox atau muatan. Oksidasi adalah muatan naik di sini ya. Saya contohkan, berarti kita tinggal balik saja ya, biar tidak membingungkan. Fe+2 berubah menjadi Fe+3. Lihat di sini ya. +2 menjadi +3. Lihat naik muatannya. Berarti oksidasi untuk konsep 2. Untuk konsep 3 di sini adalah melepas elektron. Kita akan buktikan elektronnya berada di ruas mana. Jika reduksi saja elektronnya berada di ruas kiri, berarti oksidasi berada di ruas kanan. Cara hitungnya sebagai berikut. Fe+2 yang tadinya kurang 2 menjadi kurang 3. Berarti ada elektron yang pergi, dilepas. Oke. Berarti di sini ada proses pelepasan elektron. Yang tadinya kurang 2 menjadi kurang 3. Berarti ada elektron yang kabur di sini. Makanya untuk reaksi oksidasi atau muatan naik ya, +2 menjadi +3 juga melepas elektron. Jika Sobat Pulsa ada kesulitan tentang materi ini, silahkan ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.